Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ikhwan akhwat yang kami hormati, yang kami cintai, insyaallah Allah muliakan. Dari sekian banyak manusia yang dihidupkan di dunia, akan menjadi beberapa kelompok. Dari kelompok-kelompok tersebut ada yang akan dibahagiakan dan ada yang akan dicelakakan. Ada yang akan digiring ke surga dan ada yang akan digiring ke neraka. Hidup ini adalah pilihan, bukan ketentuan dari Yang Maha Kuasa secara syariat. Walaupun secara hakikatnya Allah sudah menentukan nasib manusia, baik itu bahagianya atau celakanya, untung maupun ruginya. Tapi dalam Al-Quran ada yang disebut dengan ayat syariat dan ada yang disebut dengan ayat hakikat. Mungkin ikhwan akhwat ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan ayat syariat? Ayat syariat adalah ayat yang menunjukkan bahwa kita diharuskan untuk berikhtiar. Kemudian ada yang bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan ayat hakikat? Ayat hakikat adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mustahil bisa dirubah. Ikhwan akhwat yang kami cintai dan Allah muliakan, kelompok manusia tersebut diisyarahkan dalam Al-Quran melalui firman Allah Rabbul Alamin yang isinya kurang lebih begini. Dan dari kebanyakan manusia ada orang yang berkata amanna billahi wa bil yaumil akhir. Orang tersebut mengatakan kami juga beriman kepada Allah dan kami juga percaya akan adanya hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Padahal sesungguhnya mereka tidak pernah iman, tidak percaya akan balasan di hari akhir. Omongan orang tersebut hanyalah untuk manipulasi ataupun untuk menyembunyikan isi hati yang sesungguhnya. Dalam artian orang tersebut bisa dikatakan lain di lisan, lain di hati. Maka orang tersebut disebut dengan kelompok munafikin. Lalu siapakah yang menjadi pelopor munafikin? Pelopor munafikin sesungguhnya itu sudah ada di zaman baginda Rasulullah waktu beliau masih hidup, yaitu Abdullah bin Ubay.
Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kelompok fasiqin. Siapakah yang disebut dengan kelompok fasiqin? Fasiqin adalah manusia yang mengaku iman, yang dalam KTP-nya tertera agamanya agama Islam. Mereka percaya akan adanya hari akhir. Mereka percaya akan adanya azab siksa. Mereka percaya akan adanya pahala. Tapi tidak disertai dengan amal. Bicara gede, amalnya buruk. Ngomongnya pandai, amalnya lalai. Bahkan bukan untuk mengarahkan diri sendiri untuk berbuat baik, bahkan mempengaruhi kepada orang lain pun untuk membujuk, merayu supaya orang yang ada di sekitarannya menjadi manusia-manusia yang mujrimin, adalah manusia-manusia yang berdosa, mempengaruhi untuk berbuat jelek. Itu kelompok fasikin. Jadi senang kalau lihat teman, orang lain, keluarga diarahkan untuk berbuat keburukan. Tak nyaman pikirannya dan tak tenang hatinya jika masih ada teman, keluarga atau orang yang ada di sekitaran dia berbuat untuk kebaikan. Dan orang tersebut adalah disebut kelompok fasiqin. Bukannya tidak pandai, bukannya tidak cermat, bukannya tidak faham akan ketentuan-ketentuan hukum, baik itu hukum secara agama maupun hukum negara, tapi disalahgunakan, diselewengkan. Itulah fasikin. Dan yang ketiga ada yang dimaksud dengan kelompok musyrikin. Ada juga yang disebut dengan kelompok kafirin. Mereka sudah tidak percaya lagi akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidup ini ditentukan dengan dirinya, baik bahagia ataupun celaka, untung ataupun ruginya. Semata-mata Allah tidak berperan di dalamnya dan menghilangkan yang namanya wahdaniyat fil af'al, bahwa hidup ini adalah hasil pribadi tanpa ada campur tangan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sudah berfirman, ma min khairin faminallahi wa ma min sayyi'atin famin nafsi. Sesungguhnya apa yang dirasakan baik itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang dirasakan buruk, tidak nyaman, jelek, itu datang dari perilaku orang tersebut. Dan itu disebut dengan ayat hakikat tata krama, ma min khairin faminallahi wa ma min sayyi'atin famin nafsi. Itu pun ada dalam kehidupan manusia di dunia yang ditentukan Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama dalam 4 hal, yakni jodoh, mati, bahagia, celaka. Itu hak prerogatif Allah yang termasuk dalam kelompok qadha mudhar, yaitu ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah dengan siapapun. Tapi tidak semuanya qadha mudhar. Ada yang dimaksud dengan qadha mukhtar, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa dirubah dengan doa, dengan ikhtiar. Dan kita sebagai manusia yang masuk ke kelompok muslimin, jangan sungkan, jangan pernah berhenti dari memohon kepada Allah lewat doa, istighfar, istighasyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.